masukin dalam kurikulum. Terus ada Global Change Maker, terus ada namanya Asoka, juga tentang change maker. Terus pastinya dari Islam, karena kita menguasai di bidang itu. Jadilah sekolah 20 Mind dengan tagline Success Before 20. Kenapa sukses harus tunggu 30 tahun dulu? Sebelum 20 tahun dia bisa jadi CEO kok. Dia bisa punya business owner. Dan kita punya banyak cerita tentang itu. Dan kita punya komunitas atau ekosistem yang bisa kayak gitu bikin. Itu adalah hikmah. Itu adalah takdir terbaik dari saya nggak keterima ngajar di kampus, nggak keterima ngajar di madrasah. Yang keterima berarti itulah takdir terbaik dia. Saya nggak keterima, itulah takdir terbaik saya. Begitu orang yang beriman kepada takdir, bukan cuma percaya, bukan cuma nerima, tapi beriman, meyakini takdir itulah yang terbaik untuk dia. Bisa jadi karena kita dikasih ujian di dalam rumah. Saya punya teman ya, dia diuji dengan anak yang istimewa. Gimana istimewanya? Autis. Karena anaknya ini istimewa, bapaknya juga diberikan rezeki yang istimewa. Ada keluarga yang anaknya harus cuci darah, bapaknya rezekinya lancar banget, tapi ketika anaknya udah wafat, rezekinya seret. Jadi kesulitan biasanya datang membawa kemudahan. Makanya kalau ngelihat takdir sulit, jangan yang dilihat angle-nya sulit doang. Coba di switch, lihat angle yang lain. Apa kemudahan yang dia bawa? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada berarti ayatnya salah, dan nggak mungkin ayatnya salah. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Satu paket. Jadi kalau kita diuji dengan suami, mungkin kita diberkahi dengan anak. Diuji dengan anak, diberkahi dengan keluarga. Atau diuji dengan keluarga, diberkahi dengan teman. Diuji dengan teman, diberkahi dengan sahabat yang lain, dan seterusnya. Nggak pernah sendiri, pasti berdua dengan kemudahan. Itu satu paket. Makanya beriman kepada qadha dan qadar, syarrihi wa khairihi, yang buruk menurut kita ataupun yang baik. Karena dua-duanya, kalau yang baik ya berarti baik, kalau yang buruk minimal membawa kebaikan. Makanya saya sering bilang quote-nya gini, kalau pasangan kita bukanlah kebaikan dalam hidup kita, menurut kita nggak ada kebaikannya, maka sesungguhnya kebaikan hidup kita datang lewat dia. Yakinlah itu. Kalau pasangan kita, pekerjaan kita, nasib kita, keadaan kita bukanlah kebaikan menurut kita dalam hidup, maka yakinilah kebaikan datang melalui itu. Mungkin suami kita bukan kebaikan. Ustadz, udah saya pikir-pikir tentang suami saya, nggak ada kebaikannya. Kayaknya nggak mungkin sih. Tapi kalaupun ya kayak gitu, walaupun nggak mungkin ya, kecuali suami kita Firaun kali ya. Kalau suami kita